Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Hari ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Dalam pidatonya, Presiden mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan paling tinggi 280%. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto Mensesnek Prasetyo Hadi hingga Seskap Teddy Indrawijaya saat memasuki ruang acara. Prabowo langsung disambut yel-yel yang dinyanyikan oleh para calon hakim. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada 2020. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim, di mana hakim paling junior kenaikan paling tinggi yakni 280%. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Tapi intinya saya menegaskan betapa pentingnya para hakim. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli. Gaji hakim di Indonesia tahun lalu resmi naik setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah tentang hak keuangan dan fasilitas hakim 2 hari sebelum masa jabatannya berakhir. Lantas berapa besaran gaji dan tunjangan hakim saat ini? Gaji hakim terbaru terbagi atas golongan dan masa kerja. Untuk golongan 3, besarannya tergantung pada masa kerja, yakni mulai dari Rp2.785.000 untuk minimum 1 tahun hingga Rp5.180.000 untuk masa pengabdian 32 tahun. Untuk golongan 4 juga tergantung pada masa kerja, yakni mulai dari Rp3.287.000 hingga Rp6.373.000. Untuk tunjangan hakim ditentukan oleh lingkungan peradilan tempat hakim bekerja. Tunjangan hakim pada pengadilan tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer tinggi mulai dari Rp38,2 juta untuk hakim madya muda hingga Rp56,5 juta untuk hakim ketua.
Untuk hakim pada pengadilan khusus 1A mulai dari 19,6 juta untuk hakim pratama hingga 37,9 juta rupiah untuk hakim ketua. Untuk hakim pada pengadilan kelas 1A dan Dilmil tipe A mulai dari 16,5 juta rupiah untuk hakim pratama hingga 32,9 juta rupiah untuk ketua. Untuk hakim pengadilan kelas 1B dan Dilmil tipe B mulai dari 14 juta rupiah untuk hakim pratama hingga 28,4 juta rupiah untuk ketua. Untuk hakim pengadilan kelas 2 mulai dari 11,9 juta rupiah untuk hakim pratama hingga 24,6 juta rupiah untuk ketua. Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji pokok para hakim sebesar 280%. Sudah patutkah gaji hakim dinaikkan sebesar itu? Dan apakah dengan kenaikan tersebut harapan Presiden dan rakyat Indonesia mengenai penegakan hukum yang berkeadilan sungguh akan tercapai? Sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Ujang Komarudin, hadir pula Solidaritas Hakim Catur Alfat Satria, serta peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat sore, abang-abang, bapak-bapak semuanya sehat? Selamat sore. Selamat sore. Selamat Bang Zainur Rohman, Pak Catur. Baik. Assalamualaikum. Saya akan ke Pak Ujang. Ya, Pak Ujang, apa sebetulnya dasar pertimbangan dan dari mana hitungannya kenaikan gaji hakim ini sampai 280%? Apa pertimbangan dari Presiden sebetulnya? Ya, pertimbangannya pertama sudah 18 tahun ya tidak naik gaji dari para hakim. Tentu sudah sepantasnya dan sudah selayaknya para hakim menerima kesejahteraan ya yang katakanlah layak bagi para hakim seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa hakim ini garda terdepan dalam konteks penegakan hukum, di saat yang sama juga benteng terakhir dari penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kami memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bagian daripada untuk membangun sistem hukum secara komprehensif. Artinya kita satu demi satu sistem hukum itu kita benahi. Kita benahi kejaksaan, kita benahi juga kepolisian. Nah, saat ini adalah bagaimana Pak Presiden membenahi peradilan ataupun institusi yudikatif. Oleh karena itu, kenaikan gaji bagi para hakim adalah keniscayaan, keharusan, karena bagaimanapun hakim yang tugasnya sangat berat, yang tugasnya banyak godaan, gitu ya, bisa tergelincir sana sini. Kalau pendapatannya kecil, kalau gajinya kecil, ini kan akan menjadi problem. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ini kan niat yang baik, ya, niat yang tulus untuk membenahi sistem hukum di saat yang sama untuk mensejahterakan mereka semua para hakim di seluruh Indonesia yang memang sudah bekerja keras untuk menjaga hukum. Ya, godaannya banyak, tantangannya juga banyak. Oleh karena itu gajinya harus dinaikkan begitu. Baik, kesejahteraan hakim harus sesuai dengan apa yang dilakukan dan sudah sekian lama begitu ya Pak Ujang. Saya akan ke Pak Catur. Pak Catur, bagaimana tanggapan solidaritas hakim terkait dengan kenaikan gaji ini? Ya, selamat sore. Sebelumnya saya sapa dulu para pembicara di sini dan juga pembawa acara. Jadi terkait dengan statement dari Pak Presiden, yang mana ini kan kalau kita lihat perjuangan hakim itu sudah dimulai sebetulnya dari tahun lalu ya, yang besarnya tanggal 7 sampai 11 Oktober 2024. Dan di sini sebetulnya yang kita lakukan pada prinsipnya adalah kita ingin agar apa yang sudah dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan masalah hak dan fasilitas gaji hakim itu akhirnya diimplementasikan secara baik seperti itu. Itu prinsip utamanya gitu. Dan kita juga mengapresiasi juga dari Pak Presiden yang sudah mulai yang peduli lah terkait dengan secara ketatanegaraan ya, ini sudah mulai peduli dengan kekuasaan yudisial lah, kekuasaan kehakiman yang ya mungkin bisa dibilang sebelum-sebelumnya mungkin tidak terlalu
banyak perhatian terhadap reformasi di sektor ini gitu. Jadi kita mengapresiasi juga dari Pak Prabowo sekaligus bahwa kita tahu adanya kenaikan ini juga harus diimbangi dengan kinerja, dengan tanggung jawab. Saya juga sebagai hakim ini menjadi tanggung jawab bagi saya untuk ya akhirnya kita bisa memberikan keadilan kepada masyarakat seperti itu. Baik, Pak Catur, tadi menarik yang Anda sampaikan bahwasanya kenaikan gaji juga harus diimbangi dengan kinerja yang lebih baik lagi. Saya akan ke Pak Zainur. Pak Zainur, apakah Anda setuju dengan kenaikan gaji 280% ini bagi para hakim? Ya, saya selalu setuju terhadap perbaikan kesejahteraan para pekerja di sektor publik ya. Hakim, PNS pada umumnya, para pejabat, saya setuju. Kenapa? Karena memang sektor publik itu harus berkualitas. Untuk bisa menarik talent terbaik, maka harus ada jaminan kesejahteraan. Kalau jaminan kesejahteraannya tidak ada, maka talent terbaik tidak akan mau masuk ke sana begitu. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika ini sudah ada janji untuk menaikkan gaji hakim, apakah kemudian akan berbanding lurus dengan berkurangnya korupsi di badan peradilan gitu ya. Nah, ini juga tentu akan menaikkan ekspektasi publik terhadap para hakim. Kalau sudah dinaikkan sekian ratus% tetapi kemudian publik masih menemui adanya permintaan suap gratifikasi, adanya putusan yang menciderai rasa keadilan masyarakat, itu nanti bisa juga menjadi bumerang yang akan ditanggung oleh para hakim dari sudut pandang publik gitu ya. Untuk apa menaikkan gaji hakim kalau toh ternyata korupsinya tidak hilang gitu. Nah, dari sisi teori tentu menaikkan gaji hakim itu sangat penting dan menjadi salah satu cara untuk menekan korupsi yang berasal dari adanya kebutuhan atau biasa disebut sebagai corruption by need gitu ya. Karena adanya kebutuhan. Misalnya para hakim pratama yang ditempatkan di daerah 3T, mungkin THP-nya hanya sekian belas juta gitu ya, tetapi kan kebutuhan hidupnya sangat tinggi, kadang-kadang juga ketika mutasi membutuhkan mobilisasi, harus membayar transportasi dan seterusnya, itu juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Nah, kalau gajinya, tunjangannya itu terbatas, tentu ada potensi untuk menerima suap itu lebih tinggi daripada misalnya kesejahteraannya sudah dijamin. Nah, dari sisi konsep memang itu bisa menjawab untuk corruption by need, korupsi dari adanya kebutuhan. Tapi kalau corruption by greed, tidak ada kaitannya sama sekali. Hakim Agung, THP-nya itu ratusan juta. Saya pernah mendapatkan informasi 250 lebih begitu ya. Toh masih juga ada Dimyati. Ada juga yang sekarang masih menjadi tersangka TPPU, Ghazal Basaleh. Sebelumnya juga ada dan seterusnya. Artinya ini baru satu langkah yang positif, perlu diikuti langkah-langkah lain untuk memastikan bahwa dunia peradilan itu bisa bersih dari korupsi, berwibawa, dapat mewujudkan keadilan untuk masyarakat semua. Bang Camat. Baik, artinya perlu juga diimbangi dengan adanya perbaikan sistemik, jangan sampai gaji sudah naik namun juga kualitasnya juga biasa saja ataupun juga masih sama. Saya akan ke Pak Ujang. Pak Ujang, seperti yang tadi sudah ada sampaikan bahwasanya ada langkah-langkah tertentu, ada pertimbangan tertentu yang dilakukan untuk menaikkan gaji dari para hakim ini. Lantas bagaimana skema penganggaran fiskal untuk kenaikan gaji hakim di tengah saat ini seperti kita tahu sedang dilakukan sejumlah penghematan anggaran? Bapak Presiden sudah mempertimbangkan secara matang terkait dengan penggajian ini. Dan struktur APBN kita juga cukup kuat untuk bisa memberikan insentif yang besar, ya, gaji yang besar atau yang layak kepada bapak-bapak, ibu, para hakim di seluruh Indonesia. Oleh karena itu tidak usah khawatir, ini kerja pemerintah yang tentu ingin kesejahteraan itu betul-betul bisa direalisasikan. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir terkait dengan struktur APBN kita sangat kuat, sangat sehat. Bapak Presiden sendiri sudah sering berpidato bahwa kita kaya, kita punya sumber daya alam yang begitu besar. Oleh karena itu ya soal penggajian nanti gitu, itu sudah dipikirkan oleh Bapak Presiden dan akan dieksekusi. Nah, kami punya 3 catatan penting ya dalam konteks kesejahteraan hakim ya. Pemerintah kami di dalam itu menginginkan 3 hal paling tidak. Yang pertama itu
bagaimana kesejahteraan ini berkolerasi dengan integritas hakim. Gitu. Jadi bagaimana bekerja dengan penuh kejujuran, lalu juga bekerja dengan penuh profesionalisme, dan lembaga yudikatif juga berbenah ya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua juga ini bagaimana bisa mengantisipasi godaan-godaan suap dan tekanan-tekanan dari pihak lain. Ini menjadi penting ya. Paling tidak kalau terpenuhi kecukupan pribadi dan keluarganya itu dalam konteks memutus juga bisa terjaga. Gitu. Yang ketiga itu penting, yaitu bagaimana putusan hakim benar-benar berpihak kepada keadilan. Saya punya cerita gitu ya, bagaimana dulu Pak Jonan itu membenahi kereta api. Itu yang dinaikkan itu gajinya dulu, insentifnya dulu, baru diminta untuk bekerja, dan itu berhasil. Nah, kami meyakini apa yang menjadi pertimbangan Bapak Presiden, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden adalah dalam upaya untuk ke depan bahwa hakim betul-betul bisa memperoleh kesejahteraan di saat yang sama, agar keadilan juga bisa tegakkan di Republik ini. Iya, Pak Ujang, kita akan simak sebelum kita melanjutkan perbincangan pada sore hari ini. Kita akan melihat tanggapan warga terkait dengan kenaikan gaji hakim berikut ini. Kalau menurut saya sih, saya setuju ya. Karena dengan gaji hakim yang tercukupi, jadi meminimalisir yang namanya korupsi dan saling suap-menyuap gitu. Tapi kalau misalnya mungkin dari kamu kan mau masuk hukum nih, misal dari kamu sendiri, itu ada nggak maksudnya kayak kemungkinan dari masyarakat lain merasa kayak tidak ada? Mungkin ada yang merasa ketidaksetaraan, cuman enggak sih menurut aku ya. Enggak. Oke, kalau gitu makasih banyak. Iya. Rasya, boleh dijelasin kalau dari kamu tanggapannya seperti apa dengan Prabowo naik gaji hakim? Kalau menurut saya sih ya, karena kan Indonesia juga punya banyak kebutuhan. Nah, jadi kalau menurut saya kayak gaji hakim tuh harusnya menjadi prioritas terakhir mungkin, bukan yang utama. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik ya program-program lainnya tuh dibenerin dulu dan baru akhirnya bolehlah tentang ini naikin gaji hakim. Oke, gitu. Rasya, makasih ya. Iya, makasih. Lapar. Gimana Kak? Oke, Bang Farul, bagaimana tanggapannya Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim? Kalau untuk gaji hakim ya bagaimana ya, sedangkan kita aja deh yang ojol nih gimana nih biar sejahtera, hidupnya enak ya kan, dari potongan-potongan kemarin tuh yang habis di demo ya kan, sedangkan hakim kan udah ada nominal gajinya lah, masa mau ditaikin lagi. Yang lebih sejahteranya ojol nih ya orang rakyat-rakyat kecil lah. Jadi Bang Farul nggak setuju atau gimana? Ya kalau setuju nggak setuju sih kayaknya kurang deh ya. Kalau kita yang disejahterain mungkin makin banyak aja deh yang hidup yang nggak susah kayak kita. Oke, benar kan? Makasih banyak ya Bang. Ya, baru saja kita simak pro kontra yang terjadi di masyarakat terkait dengan kenaikan gaji hakim. Tadi Pak Ujang sempat menyampaikan bahwasanya perlu adanya korelasi antara kenaikan gaji dan tentunya diharapkan adanya peningkatan integritas dari para hakim. Saya akan ke Pak Catur. Pak Catur melihat tadi yang disampaikan atau kita lihat bersama pro kontra terjadi di masyarakat. Tapi yang perlu kita garis bawahi, apakah betul korupsi ini ataupun juga penyimpangan hakim terjadi karena kurangnya kesejahteraan dari para hakim, atau Anda memiliki pandangan tersendiri? Silakan Pak Catur. Ya Pak Catur, bisa diaktifkan untuk suaranya? Halo? Ya. Ya. Baik, silakan Pak Catur. Terkait dengan sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin menekankan lagi bahwa Solidaritas Hakim Indonesia juga sudah mengeluarkan sikap ya terkait dengan pidato Pak Prabowo, yang mana di situ juga ada poin-poin terkait dengan banyak hal mengenai penguatan pembinaan pengawasan terhadap hakim, sistem reward and punishment, perbaikan pola promosi mutasi, mendorong percepatan RUU jaminan hakim, RUU jabatan hakim, lalu menjamin keamanan bagi hakim dan meningkatkan partisipasi publik dalam upaya reformasi pengadilan. Jadi kenapa harus saya sebutkan di dalam forum ini? Karena kita juga tahu bahwa permasalahan di pengadilan itu sebetulnya nggak hanya masalah kesejahteraan. Ada aspek-aspek lain yang juga harus direformasi gitu. Dan kita di sini terbuka, kita ingin publik juga masuk, terlibat dalam upaya reformasi tersebut. Seperti itu. Terkait dengan adanya pro dan kontra di masyarakat, bagi saya ya memang itu bagian daripada demokrasi. Boleh masyarakat untuk berpendapat, namun yang ingin saya yakinkan bahwa
pengadilan itu kan bisa dikatakan benteng terakhir dari keadilan. Ketika masyarakat sedang mengalami permasalahan hukum dan semacamnya, maka benteng keadilan, benteng terakhirnya itu pengadilan gitu. Oleh sebab itu pengadilan ini harus diperkuat gitu kan. Karena memang di dalam ada asas-asas di dalam pengadilan yang tidak ada di dalam kekuasaan lain. Seperti independen dan imparsialitas gitu kan. Bagaimana kita sebagai hakim pun juga harus melihat sesuatu itu secara objektif. Walaupun kita ini istilahnya ya digaji oleh pemerintah misalnya ya. Namun bukan berarti ketika memang ada sengketa mungkin antara pemerintah dengan masyarakat ya kita harus memihak pemerintah terus ya. Tidak seperti itu. Kita melihat aspek fakta-faktanya bagaimana kan. Jadi memang terkait dengan permasalahan ini kita harus melihat secara lebih lebih luas. Kacamatanya harus lebih luas gitu, bahwa memang ini bukan hanya terkait dengan kesejahteraan, tapi kesejahteraan saya sepakat dengan Pak Ujang bahwa memang itu langkah awal untuk mengembalikan marwah pengadilan tersebut, yang mana harus ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan di sektor-sektor yang lainnya, reformasi pengadilan di aspek-aspek lainnya. Begitu. Baik, kesejahteraan merupakan langkah awal untuk langkah-langkah selanjutnya. Saya akan ke Pak Zainur. Pak Zainur, apakah Anda bisa menjelaskan ataupun memiliki bukti empiris bahwasanya dengan kenaikan gaji ini akan berpengaruh terhadap penurunan korupsi di suatu lembaga, terutama lembaga peradilan? Ya, sebenarnya kalau riset banyak ya, riset yang mengaitkan apakah peningkatan gaji pekerja sektor publik itu akan menurunkan tingkat korupsi. Rata-rata kesimpulan riset itu berpendapat menurunkan untuk yang corruption by need. Nah, yang menjadi problem kan ketika tingkat kesejahteraannya sudah tinggi, tetapi kemudian masih melakukan korupsi, begitu ya. Kalau untuk para hakim pratama ya, hakim-hakim di pengadilan tingkat pertama, apalagi yang kelas 2, itu kan kita lihat memang kesejahteraannya masih perlu untuk sangat diperbaiki. Mengapa? Karena kan baru belasan juta dan posisinya itu banyak yang berada di remote area. Sekali lagi kami tadi ceritakan misalnya ketika ada mutasi, hakim sering mutasi nih, 2 tahun, 4 tahun itu sudah mutasi. Itu membutuhkan biaya besar, apalagi kalau memboyong keluarga. Dari satu pulau ke pulau yang lain itu butuh biaya sangat besar, termasuk biaya untuk pindah, untuk sekolah dan seterusnya. Nah, jadi sejak awal saya katakan saya pro terhadap peningkatan kesejahteraan hakim. Saya dukung dan menurut saya langkah dari Presiden itu tepat. Tetapi sekali lagi, dan saya pikir semua pembicara di sini juga sepakat bahwa itu bukan merupakan satu-satunya langkah yang perlu dilakukan untuk menghilangkan korupsi atau meminimalisir korupsi di Indonesia, khususnya di badan peradilan gitu ya. Nah, kenapa? Karena kan kita tahu bahwa corruption by greed itu tidak bisa dijawab dengan meningkatkan gaji, tetapi harus dibuat perbaikan sistem. Mulai dari rekrutmennya ya, karena kan Hakim Agung juga berasal dari satu proses rekrutmen. Bisa berasal dari hakim, bisa berasal dari non-hakim. Rekrutmen itu harus mengutamakan integritas. Tidak sekadar mengutamakan profesionalitas, kapasitas, kapabilitas, apalagi hanya sekadar koneksi begitu ya. Nah, bagaimana rekam jejak dari calon-calon Hakim Agung? Kalau tadi dikatakan bahwa semua itu kan akan bermuara ke meja pengadilan. Nah, muara akhirnya itu adalah di Mahkamah Agung. Karena kalau perkara itu kemudian naik ke tingkat banding, naik ke tingkat kasasi, ujung-ujungnya semua akan diadili oleh Hakim Agung. Sehingga kualitas Hakim Agung itu harus dapat dipastikan memiliki derajat integritas yang sangat tinggi. Namanya saja wakil Tuhan tertinggi begitu ya. Jadi harus diutamakan aspek integritasnya. Nah, yang kedua adalah saya pikir sangat penting bagaimana untuk memperbaiki ya pengelolaan sumber daya manusia, manajemen SDM di internal Mahkamah Agung. Bagaimana untuk mempromosikan orang-orang yang akan menduduki jabatan pimpinan di semua level satuan kerja, mulai dari tingkat paling bawah di pengadilan tingkat pertama, baik itu PN, PA, PTUN maupun pengadilan militer sampai di pucuk pimpinannya, begitu ya. Jadi selama ini yang menjadi problem juga sebenarnya hakim-hakim yang berkualitas, berintegritas, memiliki tingkat kecerdasan yang baik, menjaga diri, sangat menunjukkan keteladanan, tetapi kan kadang-kadang mereka tidak mendapatkan Mas Zainur, mohon maaf, untuk menjadi pemimpin. Mas Damar. Ya, Mas Zainur, kita sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan, dan ini melanjutkan dari apa yang Anda sampaikan tadi. Kita akan simak deretan hakim yang pernah terjerat kasus korupsi berikut ini.
Mereka duduk di kursi tinggi, berselimut toga hitam rapi. Dikenal sebagai wakil Tuhan di muka bumi, tempat terakhir rakyat menggantung harap dan nurani. Namun, palu diketuk bukan oleh kebenaran, melainkan oleh harga dan pesanan. Satu persatu hakim terjerat, bukan karena salah langkah, tapi karena sengaja melangkah ke arah yang gelap. Pertengahan April lalu, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagai tersangka baru dalam kasus suap vonis bebas koruptor. Ketiga hakim diduga menerima suap 22,5 miliar rupiah terkait vonis lepas terhadap 3 perusahaan besar yang melakukan korupsi ekspor minyak sawit mentah. Ketiga tersangka adalah Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Juyamto selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari ketiga tersangka, penyidik menyita sejumlah uang, motor, hingga mobil mewah sebagai barang bukti. Di kasus lain, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya duduk di kursi tinggi harus menikmati sebagai pesakitan yang duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erintuah Damanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Haningyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Permainan kotor ini pun melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung yang seharusnya sebagai tempat tertinggi mencari keadilan, Zaraf Rikar. Dari penangkapan Zaraf Rikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap Majelis Hakim Kasasi perkara Ronald Tanur sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kini, gaji mereka menjulang tinggi, cukup untuk hidup tanpa perlu menjual diri, agar publik berani bermimpi bahwa palu hakim akan berdentang tanpa bisa dibeli. Ya, peningkatan gaji juga kita sepakat bahwa harus diiringi ataupun juga ada korelasi dengan peningkatan dari perbaikan sistem serta integritas dari hakim. Saya akan ke Pak Catur. Pak Catur, melihat dari tadi ada sejumlah deretan nama-nama yang terjerat korupsi. Apakah artinya pemerintah dan juga para hakim akhirnya sadar ataupun juga apa yang akan dilakukan untuk bisa menjaga integritas dan juga kepercayaan masyarakat setelah gaji para hakim dinaikkan? Silakan Pak Catur. Ya. Yang mungkin tadi sudah saya katakan ya, gue memang butuh ada reformasi di aspek-aspek lainnya. Namun sebetulnya saya di sini juga meminta kepada mungkin teman-teman NGO, CSO pun dari masyarakat untuk senantiasa terus bersuara lah atau mengkritisi pengadilan itu. Dalam artian gini, kita tahu bahwa mungkin institusi ini belum sepenuhnya baik gitu. Tapi institusi ini tuh mau tidak mau akan sangat dekat dan berdampak terhadap kehidupan di masyarakat seperti itu. Jadi kayak kita berharap perbaikan-perbaikan terus dilakukan. Walaupun kalau kita lihat secara lebih luas ya, kacamata dengan helikopter view gitu. Ya penangkapan yang terjadi ini juga bagian kan daripada pembersihan di pengadilan itu sendiri agar marwah pengadilan bisa naik seperti itu. Nah ini kita harus melihatnya seperti itu gitu kan. Baik. Karena memang ini upaya, kalau kita baca beberapa mungkin literatur dari Sebastian Pompe, dari Simon Budd gitu kan. Ya. Itu memang ya judicial dysfunction itu sudah terjadi lama di Indonesia dan ini memang harus dibenahi terus gitu kan.
pun juga bukunya Sebastian Pompe juga membahas tentang runtuhnya institusi Mahkamah Agung, ya itu juga memang harus ada pembenahan terus-menerus, dan apa yang terjadi saat ini itu bagian daripada pembenahan itu gitu. Baik, saya sudah mengerti bahwasanya perlu ada pembenahan. Ini saya lempar terakhir ke Pak Ujang. Pak Ujang, closing statement apa nantinya langkah nyata yang akan dilakukan oleh pemerintah, utamanya untuk pengawasan evaluasi lanjutan, ataupun juga apakah akan ada benchmark evaluasi yang dilakukan untuk kebijakan baru ini? Silakan. Ya, tentu pertama bagaimana merealisasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan ini kami pemerintah komitmen kuat untuk itu. Hakim sejahtera, dan di saat yang sama hakim juga diminta untuk menjaga integritas, menjaga kejujuran, lalu juga menjaga benteng terakhir peradilan Indonesia. Dulu ketika saya kuliah gitu ya di hukum gitu ya, kuliah politik juga, dosen saya gitu mengatakan ada istilah mafia peradilan. Nah, di zaman pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo ini, kita mulai bersih-bersih, kita mulai tata, kita mulai perbaiki. Oleh karena itu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Catur dan Pak Zainur ya. Ya, kita bersama-sama, kita bangun peradilan kita, peradilan yang bersih, yang jujur, dan hakim-hakimnya harus sejahtera. Dan itu komitmen dari Bapak Presiden. Ya, kita bangun bersama Indonesia dengan sistem hukum yang baik ya, dengan peradilan yang juga bersih, sehingga apa? Sehingga betul-betul korupsi bisa kita tanggulangi sedikit demi sedikit. Seperti itu, Pak Camat. Baik, Pak Ujang, terima kasih banyak. Kemudian juga kepada Pak Catur dan juga Pak Zainur, kita harapkan bahwasanya peningkatan gaji hakim ini bisa memberikan kemaslahatan dan juga integritas hakim yang meningkat untuk keadilan bersama. Terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali.